Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yora Marcelina, NIM 10521023, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon Prabumdi, semester 6. Akan membahas mengenai kebijakan moneter Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kebijakan ekonomi moneter. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam sendiri adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh otoritas moneter untuk mengatur peredaran uang dan likuiditas di dalam perekonomian dengan tujuan mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter Islam itu yang pertama mencapai stabilitas harga dan nilai mata uang yang stabil. Yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Yang ketiga mendukung distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil di masyarakat. Yang keempat menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan moneter Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah SAW, yang pertama larangan riba atau bunga. Rasul tegas melarang segala bentuk riba dalam transaksi keuangan. Yang kedua, penggunaan dinar dan dirham. Rasul menggunakan mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Ketiga, zakat. Rasul mewajibkan umat muslim untuk membayar zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Keempat, penekanan pada perdagangan dan investasi. Rasul mendorong umatnya untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama, stabilitas mata uang. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab mempertahankan penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi. Yang kedua, pengembangan administrasi keuangan. Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal atau disebut sebagai lembaga keuangan publik untuk mengelola keuangan negara. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan fiskal yang adil seperti pengumpulan zakat, pengelolaan harta rampasan perang, dan pengelolaan tanah. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menerapkan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang kelima, pembangunan ekonomi. Khalifah Ali bin Abi Thalib mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Secara umum, kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin berfokus pada penghindaran riba, penggunaan mata uang emas dan perak, pengelolaan zakat dan instrumen fiskal lainnya, serta upaya lainnya. Kebijakan moneter dalam Islam yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, penghapusan bunga atau riba. Pemerintah dapat menerapkan sistem keuangan bebas bunga dengan menghapus praktik riba dalam seluruh transaksi keuangan syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem bagi hasil dan kontrak-kontrak keuangan syariah lainnya. Yang kedua, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pemerintah dapat mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen fiskal untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Ketiga, pengembangan pasar modal syariah. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar modal syariah, termasuk penerbitan sukuk atau obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta.
Yang keempat, pengaturan uang beredar. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang beredar dengan menerapkan instrumen moneter Islam seperti pengaturan nisbah atau cadangan wajib bagi bank-bank syariah. Yang kelima, penerbitan uang logam atau kertas bebas riba. Pemerintah dapat menerbitkan uang logam atau uang kertas yang bebas dari unsur riba seperti menggunakan emas atau perak sebagai standar nilai. Yang keenam, pengaturan transaksi keuangan. Pemerintah dapat menerapkan regulasi untuk memastikan seluruh transaksi keuangan di negara tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penerapan kebijakan-kebijakan moneter Islam ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi dan keuangan yang adil, stabil, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik eksploitatif dan tidak adil. Kemudian Islam menekankan transaksi keuangan yang bebas dari riba seperti bagi hasil, sewa, dan juga jual beli. Yang kedua, uang sebagai alat tukar bukan komoditas, di mana dalam Islam uang dilihat sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Praktik spekulasi dan juga perjudian yang terkait dengan keuangan dilarang. Kemudian yang ketiga itu penggunaan zakat dan pajak religius. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang kaya untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Selain zakat, Islam juga mengenal konsep pajak religius seperti jizyah yang dapat digunakan untuk tujuan kesejahteraan umum. Yang keempat, stabilitas harga dan nilai tukar. Islam menekankan pentingnya stabilitas harga dan nilai tukar mata uang untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Kemudian, praktik monopoli, penimbunan barang, dan manipulasi pasar dapat mengganggu stabilitas harga, dilarang. Yang kelima, keadilan dalam distribusi kekayaan. Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil di masyarakat untuk menghindari konsentrasi kekayaan yang dikelompokkan tertentu. Instrumen zakat, warisan, sedekah digunakan untuk mencapai keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Secara umum, prinsip-prinsip moneter dalam Islam berpedoman pada larangan riba, pelarangan spekulasi, penggunaan zakat dan pajak religius, serta upaya menjaga stabilitas harga dan keadilan distribusi kekayaan. Demikianlah paparan materi saya mengenai kebijakan moneter Islam. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.